sudah berusaha ya rekonsiliasi itu dalam pengertian ayolah kita ketemu ngomong gitu. Saya sudah sampaikan kepada timnya Pak Rizik Syihab, sudah saya sampaikan, tetapi kan jawabannya tidak bisa rekonsiliasi kecuali membebaskan narapidana teroris A, membebaskan tersangka. Mulai hari ini, mulai saat ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Habib Rizik jelas ini sangkaannya dan sudah pernah beberapa kali, tidak ada yang tidak terbukti pidananya. Coba ulama yang lain yang mana? Sebut kepada saya. Kalau ada kriminalisasi ulama, enggak ada. Indonesia ini sudah dipimpin dan didirikan oleh para ulama. Kenapa dibilang ada kriminalisasi ulama? Itu kan hanya bahasa-bahasa politik yang enggak jelas saja. Mulai hari ini, mulai saat ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena itu berarti menuduh saya melakukan pelanggaran. Jadi saya tidak ada overstay sama sekali saat ini. Jadi sekali lagi itu, ini biar pejabat-pejabat diplomatik ini paham betul soal perpisahan. 4. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dan penersangkaan Rizik Syihab itu soal pidana ya, itu soal pelanggaran hukum pidana, tidak ada kaitannya dengan kriminalisasi ulama. Saya anggap istilah kriminalisasi ulama itu satu narasi yang sangat menyesatkan, karena kalau ditanya yang bilang kriminalisasi ulama, saya tanya apakah betul ada ulama yang dikriminalisasi? Kalau ada, sebut satu saja. Pemerintah juga menegaskan akan terus dilakukan proses-proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku demi kebaikan bersama dan dalam rangka tugas negara atau tugas pemerintah untuk melaksanakan upaya pencapaian tujuan negara. Sebut coba siapa ada ulama dikriminalisasi? Sebut sekarang, enggak ada kan? Nah, jadi saudara, enggak ada kriminalisasi ulama. Kalau Anda mau sebut Abu Bakar Ba'asyir itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan teror dan membentuk organisasi teroris. Habib Rizik jelas ini sangkaannya dan sudah pernah beberapa kali, tidak ada yang tidak terbukti pidananya. Coba ulama yang lain yang mana? Sebut kepada saya. Kalau ada kriminalisasi ulama, enggak ada. Indonesia ini sudah dipimpin dan didirikan oleh para ulama. Kenapa dibilang ada kriminalisasi ulama? Itu kan hanya bahasa-bahasa politik yang enggak jelas saja. Oleh karena itu kami minta kepada Kapolda Metro Jaya atau kepada pihak yang berwenang untuk membebaskan beliau dari tahanannya. Dan kami siap jikalau seandainya beliau tetap ditahan dengan sebab kasus kerumunan, dan kami siap untuk datang bersama-sama ke Polda Metro Jaya. Sembarangan ngoceh mengatakan ini kan overstay, ini kan dimaafkan, ini kan mesti ada denda. Enggak begitu. Saya tidak ada overstay. Siapa yang mengatakan overstay berarti menuduh saya melakukan pelanggaran, akan saya tuntut secara hukum. Polri, Pak Tarman, di kantor saya kok ada fitnah. Saya ini katanya di kantor saya ada korupsi, tolong dong saya diperiksa gitu. Saya datang sendiri. Pak Tarman bilang, Pak, kalau ketua MK kan harus pakai ini, harus pakai izin presiden. Enggak usah izin, saya minta diperiksa, saya bilang. Sering saya begitu, Pak Fadil Imron itu ke DKI itu, dulu saya undang ke kantor saya, suruh memeriksa saya tentang kasus pemalsuan surat. Dan Komnas HAM itu adalah memang lembaga yang dibuat oleh negara ini untuk menyelidiki hal-hal seperti itu, gitu. Oleh sebab itu profesional, dia dilindungi oleh undang-undang dan harus dijamin independensinya.
Oleh sebab itu, pemerintah tidak membentuk TGPF, tapi silakan Komnas HAM. Apa hasilnya, apa rekomendasinya, apa temuannya nanti sampaikan kepada pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam sebuah diskusi daring yang berjudul Menjaga Keutuhan NKRI dan Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara menyebut tak ada kriminalisasi ulama. Mahfud MD menilai bahwa isu kriminalisasi ulama yang mencuat belakangan ini merupakan isu yang menyesatkan. Saya anggap isu kriminalisasi ulama adalah isu yang sangat menyesatkan, kata Mahfud. Seperti dikutip dari Antara pada Kamis 31 Desember 2020. Isu kriminalisasi ulama yang beredar di tengah masyarakat merupakan isu yang tidak berdasar. Faktanya, tidak ada satupun ulama yang dikriminalisasi oleh pemerintah Jokowi. Bahkan, Mahfud MD menantang untuk menyebut satu saja nama ulama yang diklaim mengalami kriminalisasi dan akan langsung dibebaskan. Termasuk dalam hal ini Habib Rizik akan dibebaskan Mahfud MD jika dia termasuk dalam golongan ulama yang dikriminalisasi. Apa betul ada ulama dikriminalisasi? Kalau ada, sebut saja. Saya bebaskan. Sebut coba siapa ulama yang dikriminalisasi, tutur Mahfud. Mahfud juga menerangkan beberapa kasus yang menyeret nama ulama yang diklaim pihak tertentu sebagai bentuk kriminalisasi ulama, sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa isu kriminalisasi ulama disebut menyesatkan. Mahfud MD, jika benar ada, maka akan saya bebaskan. Abu Bakar Bashir, kata Mahfud MD, bukan dikriminalisasi, tapi memang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan teror dan membentuk organisasi teroris. Kemudian Habib Rizik Syihab juga tidak dikriminalisasi karena beberapa kali terbukti bersalah dan menjalani hukuman penjara dan sekarang ini sedang menjalani proses hukum. Habib Rizik, jelas ini sangkanya dan sudah pernah beberapa kali masuk penjara, tidak ada yang terbukti pidana, ujar Mahfud. Habib Rizik tercatat pernah ditahan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY karena menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa penyerangan massa FPI kepada massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Keyakinan atau AKKBK. Pada kasus itu, Habib Rizik pun ditetapkan sebagai tersangka, ditahan pada 1 Juni 2008. Atas kasusnya itu, Habib Rizik disebut divonis 1 tahun 6 bulan dan harus meringkuk di sel jeruji besi. Sebelum kasus itu, Habib Rizik juga pernah mengalami dinginnya sel jeruji besi pada 2003 setelah divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diganjar 7 bulan penjara. Habib Rizik dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menghasut, melawan aparat keamanan, dan memerintahkan merusak sejumlah tempat hiburan di ibu kota.